Oke guys, welcome back to Cakra Diva Reinkarnasi dalam pembahasan alur cerita Renegade Immortal Shiny episode ke-113. Seperti biasa, kita review dulu pembahasan alur cerita episode sebelumnya di mana Wangling bersama dengan Shisan dan Huopo memulai ekspedisinya menuju ke kota iblis kuno, dan perjalanan mereka tidak berjalan lancar karena langsung dihadang oleh penjaga kota, sampai kemudian bertemu dengan Yao Shishu yang datang untuk membawanya menemui jenderal sayap kiri kota iblis kuno bernama Mo Lihai. Begitu bertemu Mo Lihai, Wangling langsung diuji dengan niat pukulan 10 reruntuhan, dan meskipun telah menunjukkan berbagai teknik andalannya bahkan menyatu dengan energi iblis, Wangling hanya mampu menahan 7 reruntuhan sebelum memilih mundur pada reruntuhan ke-8. Meskipun gagal, ternyata Mo Lihai tetap tertarik dengan kemampuan Wangling dan akhirnya memutuskan untuk mengangkat pemuda itu sebagai komandan iblis. Nah, di episode kali ini kita akan melihat bagaimana Wangling berurusan dengan pasukan iblis yang kebanyakan membenci kultivator luar, pemberontakan komandan iblis sebelumnya, sampai dengan rencana misterius Yao Shishu yang mungkin akan menambah tantangan baru dalam petualangan Wangling di tanah roh iblis. Gimana cerita selengkapnya? Langsung aja kita terobos. Setelah melewati pengujian Mo Lihai, Wangling beristirahat beberapa hari di penginapan kota iblis, dan selama waktu itu pula dia terus berusaha untuk menekan energi iblis yang berkembang di tubuhnya sejak melakukan penyatuan. Yang menjadi masalah adalah Wangling tak bisa menghilangkan seberkat niat iblis di dalam hati daunya, dan hal itu membuatnya berpikir untuk segera menemukan cara lain sebelum hati daunya benar-benar terkontaminasi oleh kesadaran iblis. Untuk healing sekalian cari inspirasi, Wangling memutuskan untuk menyusuri jalanan kota bersama dengan 2 muridnya dan semakin menyadari betapa setiap sudut kehidupan yang ada di tanah roh iblis ini sangatlah berbeda dengan dunia asalnya. Namun, di sisi lain justru memiliki sedikit kemiripan dengan reruntuhan alam abadi yang pernah dia lihat. Mengingat hal itu, Wangling jadi berpikir apakah sebenarnya tanah roh iblis yang sangat misterius ini merupakan sebuah goa yang dibuka oleh peri abadi di masa lalu. Ketika pikiran Wangling sedang terbang kemana-mana, seorang pelayan rumah bambu menawarkan mereka untuk singgah karena rumah bambu tersebut memiliki komer terbaik yang pernah terkenal paling di 9 distrik. Berhubung udah lama enggak minum homer minuman setan, Wangling pun menerima tawaran si pelayan dan langsung disuguhi arak yang katanya minuman terbaik di kota ini. Shisan melayani leluhur agung yang sudah dia anggap seperti guru sendiri, dan tepat ketika Wangling menegak komer bambu hijau tersebut, tiba-tiba kelebat ingatan masa lalu menyerbu pikirannya seperti air banjir. Yang mengerikan adalah Wangling terus mengingat pengalaman-pengalaman buruk, mulai dari kehilangan orang tuanya, kehilangan sahabatnya, sampai dengan pertarungan melawan musuh pertamanya siapa lagi kalau bukan leluhur klan Teng alias Teng Huayuan. Karena ingatan-ingatan buruk itu tanpa sadar emosi Wangling langsung membuncah dan membuatnya tidak dapat menahan diri untuk menghabisi semua musuh yang ada dalam ingatannya. Emosi itu menyebabkan energi iblis di dalam tubuhnya sekali lagi berkembang bersamaan dengan pertarungan dalam ingatannya yang juga semakin memanas, di mana saking intensnya energi iblis Wangling sampai meluap keluar dan membuat cangkir homer di tangannya pecah sehingga 2 muridnya langsung menunjukkan ekspresi khawatir. Meskipun belum bebas dari arus nostalgia cerita lama dalam ingatannya, kesadaran Wangling mulai kembali sehingga membuatnya tahu bahwa setitik niat iblis yang tidak berhasil dia hilangkan sebelumnya telah membuatnya kehilangan kendali seperti ini. Kejadian ini jelas membuat Wangling tidak bisa diam saja dan segera berusaha untuk menekan niat iblis tersebut dalam kekuatan abadi. Meskipun hasilnya tidaklah seberapa. Sementara Wangling masih tenggelam dalam kekomarannya, 2 pengikutnya dikejutkan dengan kedatangan rombongan berzirah besi yang langsung membuat keributan di dalam rumah bambu. Rombongan tersebut dipimpin oleh seorang pria besar bernama Simayan yang langsung memerintahkan bawahannya untuk segera mengosongkan warung dengan ekspresi kesal.
Tanpa babi bu, bawahan Simayan langsung meledakkan energi iblis dan membuat masyarakat biasa yang sebelumnya nyantui menikmati makanan tidak berani untuk tinggal lebih lama sebelum buru-buru keluar dari dalam rumah bambu. Di sisi lain, Sisan dan Huopo tidak bisa langsung pergi karena leluhur mereka masih mabuk dan tidak sengaja mencuri dengar obrolan rombongan Simayan yang sepertinya sedang membicarakan komandan baru di bawah Molihai. Siapa lagi kalau bukan Wang Lin. Bawahan Simayan yang kita panggil aja dia Bambang melaporkan bahwa komandan baru ini adalah seorang pendatang alias kultivator luar yang bahkan tidak bisa melewati ujian niat pukulan 10 reruntuhan Molihai. Molihai ikutan emosi mendengar laporan dari Bambang, memikirkan kualifikasi macam apa yang dimiliki seorang pendatang itu sampai bisa merebut jabatan komandan dan membuatnya turun pangkat menjadi wakil komandan seperti ini. Atuh, saking emosinya Simayan meledakkan energinya yang langsung menyebar ke seluruh rumah bambu sebelum akhirnya menyadari bahwa masih ada beberapa orang yang mengabaikan peringatan Bambang untuk mengosongkan warung ini. Memahami keberadaan rombongan itu membuat komandan mereka lebih marah. Bambang dan dua tentara lain langsung mendekati meja Wang Lin sehingga Sisan maupun Huopo segera menerjunkan diri mereka dalam baku hantam. Mengabaikan Sisan dan Huopo yang mulai kewalahan karena dikeroyok oleh para tentara iblis, Simayan justru fokus memprihatinkan Wang Lin yang masih duduk diam dan menyadari bahwa ada dua kekuatan yang sedang bertarung di dalam tubuhnya. Nah, tepat bersamaan dengan itu, dua murid Wang Lin telah dikalahkan oleh rombongan tentara iblis, sehingga para bawahan Simayan itu segera mengalihkan perhatian mereka pada Wang Lin yang sejak mereka datang belum bergerak sama sekali. Tanpa banyak babi bu, Bambang melemparkan tombak bajanya lurus-lurus ke arah Wang Lin. Namun bukannya melukai pria asing tersebut, sang leluhur suku pemunian jiwa itu justru menyerap kekuatan para prajurit iblis dan berniat menggunakannya untuk menghancurkan energi iblis dalam tubuhnya sendiri. Meskipun Bambang dan kawan-kawan sudah berusaha menarik kembali kekuatan iblis mereka, Wang Lin sama sekali tidak bergeming ketika lanjut memanfaatkan kekuatan iblis itu untuk mengisolasi niat iblis di dalam tubuhnya. Dan baru setelah niat iblis sepenuhnya terisolasi, Wang Lin pun membuka matanya yang menunjukkan bahwa kesadarannya telah kembali. Wang Lin tidak menunjukkan banyak respon ketika menyadari ada pertarungan di rumah bambu dan langsung memberikan pil pemulihan pada dua muridnya sebelum beranjak keluar dari warung setelah meninggalkan koin emas sebagai pembayaran. Simayan semakin kesal merasa sangat tidak dihormati dan langsung melemparkan pedang sebagai peringatan. Tapi ternyata pedang itu langsung dihancurkan hingga berkeping-keping hanya dengan lambaian tangan Wang Lin dan membuat Simayan mengurungkan niat untuk memperpanjang masalah, apalagi setelah pemuda asing itu berkata bahwa mereka akan bertemu lagi. Singkat cerita, Wang Lin kembali ke penginapan dan berhasil mengeluarkan niat iblis dari dalam tubuhnya berkat bantuan kekuatan iblis dari bawahan Simayan. Wang Lin sadar bahwa niat iblis bisa membahayakan hati daunya, namun Wang Lin memutuskan untuk tetap menyimpan niat iblis tersebut, berpikir bahwa suatu saat bisa menemukan cara untuk memanfaatkannya. Pada saat yang sama datanglah penasihat bernama Han Jin, di mana Han Jin inilah yang akan membawa Wang Lin menuju camp militer yang akan pemuda itu pimpin. Akhirnya Wang Lin pun tiba di camp militer armor hitam dan langsung disambut dengan pemandangan ribuan tentara iblis yang mengelilingi area teleportasi tempatnya keluar dengan niat membunuh yang terasa seperti sapuan angin puting beliung. Wang Lin tidak berharap kedatangannya disambut dengan hangat, namun kalau sudah dihujani dengan niat membunuh seperti ini, Wang Lin jelas tidak mau diam saja dan segera meledakkan kekuatannya sendiri untuk menghancurkan puting beliung niat membunuh tersebut. Tidak berhenti pada para tentara iblis, beberapa saat kemudian Simayan muncul di atas binatang iblis dan menunjukkan peringai hendak menyerang Wang Lin yang membuat dua muridnya langsung waspada.
Simayan terpaksa dengan menunjukkan penghormatan kepada Wang Lin di hadapan Han Jin, namun Wang Lin tidak mau banyak basa-basi dengan menyebut bahwa mereka sudah pernah saling bertemu. Han Jin juga tidak berlama-lama berada di barak militer dan segera kembali setelah memperkenalkan Wang Lin pada pasukannya. Nah, meskipun sudah dianggap sebagai komandan baru, Wang Lin bisa melihat dengan jelas bahwa tentara camp armor hitam sama sekali tidak mengikuti perintahnya, malah masih mengikuti perintah Simayan, bahkan hanya untuk membubarkan diri dari tempat ini. Wang Lin berjalan melewati para tentara yang terus mencemoohnya dengan santai, meskipun kedua pengikutnya udah setengah hidup pengen baku hantam saking nggak terima leluhur mereka diperlakukan seperti ini. Gejolak pemberontakan ini semakin terasa ketika dua tentara menghalangi jalan Wang Lin yang hendak memasuki kamp komandan militer dan mengatakan bahwa kamp ini adalah tempat tinggal Simayan. Sementara Sisan dan Huopao udah mau darah tinggi, Wang Lin masih tidak memberikan banyak respon, bahkan ketika ditunjukkan kediaman wakil komandan yang tidak lebih dari sepetak tanah kosong tanpa bangunan yang menyedihkan. Wang Lin juga tidak menanggapi kemarahan Huopao atas penghinaan yang dia terima, malah meminta dua muridnya untuk menghafal peraturan militer kota iblis kuno. Sebenarnya Wang Lin bertindak seperti ini bukan karena ingin, namun dia juga tidak mau menyanyiakan usahanya sampai mendapat pangkat komandan ini hanya karena emosi semata. Hari demi hari berlalu dan Wang Lin hanya diam saja berkultivasi di tanah terbuka bersama dua pengikutnya, sehingga Simayan pun mengumpulkan para komandan batalion camp militer armor hitam untuk mendiskusikan apa rencana pemuda itu yang sebenarnya. Seorang komandan batalion bernama Sun Xiao yang tampak sangat pro Simayan berkata bahwa sepertinya Wang Lin hanyalah sampah yang tidak berdaya dan pasrah saja dirujak kayak begini. Meski demikian, ada juga komandan batalion yang memiliki pikiran berbeda, seperti halnya Yuan Shan yang justru khawatir bahwa Wang Lin bukanlah orang biasa karena menunjukkan ketenangan seperti itu meski dihina gila-gilaan. Tidak mau dua bawahannya malah debat kusir seperti ini, Simayan pun segera menghentikan perdebatan dan tenggelam dalam pemikirannya sendiri. Sementara Sun Xiao menyimpulkan bahwa Simayan tidak mau membangkang perintah Jenderal Iblis sehingga tidak bisa bertindak sembarangan. Karena itulah Sun Xiao akhirnya memutuskan untuk menyingkirkan Wang Lin dengan tangannya sendiri, berpikir bahwa tindakan itu pasti akan membuatnya didapuk sebagai orang kepercayaan Simayan di masa depan. Singkat cerita, Sun Xiao pun datang menghina Wang Lin dengan sebutan sampah sambil meludah yang jelas tidak menunjukkan kesopanan sama sekali. Dua murid Wang Lin meradang sementara orang yang diludahi tetap tenang ketika meminta Sun Xiao mengulangi perkataannya. Hingga tiba-tiba hanya dalam beberapa hela napas yang singkat, Wang Lin meminta Sisan membacakan peraturan militer tentang bawahan yang menentang atasan sebelum kemudian mencabut nyawa Sun Xiao di depan mata semua orang. Tindakan Wang Lin jelas saja membuat anggota batalion Sun Xiao langsung menyerbu dengan marah, namun tepat ketika dia hendak meluluhlantahkan seluruh anggota batalion, ribuan prajurit iblis lain telah mengelilinginya, termasuk juga Simayan yang meraung emosional ketika mempertanyakan alasan Wang Lin melukai prajurit iblisnya. Namun Wang Lin tampak sama sekali tidak peduli dengan rencana apapun yang dibuat oleh Simayan dan sekali lagi mencabut nyawa banyak prajurit yang menentangnya secara terang-terangan. Simayan dan para komandan batalion armor hitam hanya bisa melelahkan mata melihat Wang Lin sama sekali tidak ragu menghukum para prajurit, sementara orang yang menjadi pusat perhatian dengan santai menanyakan apakah semua tentara yang mengelilinginya hari ini juga ingin melawan atasan. Simayan mendesis marah ketika berkata tidak akan membiarkan tindakan si komandan baru begitu saja, sementara Wang Lin dengan santai meminta Sisan membacakan pasal peraturan militer tentang pengepungan di barak tanpa perintah dan hukuman eksekusi bagi siapapun yang tidak mundur dari pengepungan tersebut dalam 10 napas. Sisan pun mulai menghitung mundur dari 10 sesuai instruksi Wang Lin dan melihat komandan baru itu benar-benar serius dengan ancamannya. Simayan pun tidak punya pilihan kecuali memerintahkan seluruh pasukan untuk membatalkan pengepungan.
Si Mayan baru saja memperingatkan Wang Lin untuk tidak buru-buru menganggap dirinya telah menang ketika penasihat militer alias Hanji muncul dan menanyakan apa yang ingin si Mayan laporkan karena sudah memintanya datang dengan buru-buru seperti ini atuh. Seperti mendapatkan harapan baru, si Mayan pun memulai aktingnya sebagai si paling tersakiti, menyebut bahwa Wang Lin telah membunuh para tentara militer tanpa alasan dan tindakan pembunuhan itu telah disaksikan oleh seluruh tentara iblis yang ada di camp militer. Han Jin mengalihkan pandangan kepada Wang Lin, sementara orang yang dipandangi hanya geleng-geleng kepala memahami dirinya difitness dan meminta si San untuk menyerahkan giok berisi perekaman tentang apa yang sebenarnya terjadi. Han Jin kemudian memuji tindakan Wang Lin yang benar-benar penuh perhitungan sebelum pergi dan berjanji akan melapor apa adanya kepada Jenderal Iblis. Sepeninggalan Han Jin, Wang Lin segera melepaskan tekanan gravitasi kepada si Mayan dan memberitahu wakil komandannya itu bahwa cara memimpin pasukan yang benar adalah membedakan urusan pribadi dengan kepentingan tugas, apalagi sampai menimbulkan pertikaian internal karena tindakan gegabah yang didasari oleh emosi. Menerima tekanan sedemikian rupa dari Wang Lin, si Mayan pun tidak punya pilihan kecuali mengakui kesalahannya dan memohon ampunan sang komandan hingga membuat seluruh prajurit iblis tanpa sadar juga ikut mengakui kualifikasi Wang Lin sebagai komandan iblis mereka yang baru. Setelah memberikan ceramah, Wang Lin pun menciptakan sebuah bangunan megah sebagai tempat tinggalnya dan dengan demikian Wang Lin pun berhasil mendapatkan penghormatan dari seluruh prajurit iblis yang akhirnya mengakui Wang Lin sebagai komandan mereka yang baru. Oke, sebelum episode kali ini rampung, kita move on dikit ke barak ketiga kota iblis kuno, tepatnya camp militer yang dipimpin oleh sang putri leluhur darah Yao Shishu. Tampak di camp komandan sebuah formasi emas bercahaya disusul dengan kemunculan sang komandan yang terlihat lelah sambil mendesis kesal karena gagal melakukan yang sesuai. Yao Shishu menyebut bahwa ini adalah kali keempatnya mengalami kegagalan, namun dia tidak bisa menyerah karena harus melakukan perintah ayahnya. Yao Shishu berpikir seandainya dia memiliki rekan yang ahli dalam teknik larangan untuk membantunya, maka tugas ini akan berhasil dengan mudah. Tepat ketika itu Wang Lin yang sedang berkultivasi di camp militernya langsung membuka mata seolah merasa bahwa ada sesuatu yang besar sedang datang kepadanya. Wah, gila ya guys ya, asli persis banget ya kayak spoiler yang di Gnosis. Ya udah, kalian kalau mau nonton spoilernya tuh udah jauh tuh di Gnosis, nonton aja langsung atuh ya. Rama di sini pamit, bye-bye.